Hari-hari setelah pertemuan itu, menjadi titik balik dalam hidup Dimas. Ia mulai sering mengunjungi ibunya, bahkan memohon agar Bu Sumarni mau tinggal bersamanya lagi. Namun, sang ibu menolak dengan lembut. Ibu sudah nyaman di sini, nak. Lagi pula, ibu nggak mau mengganggu hidupmu yang sibuk. Tapi Dimas tak menyerah. Ia mulai menghabiskan akhir pekan bersama ibunya, memasak, berjalan-jalan ke pasar, atau sekadar duduk berbincang di teras. Banyak cerita masa lalu yang baru ia dengar tentang perjuangan sang ibu, tentang malam-malam tanpa makan, dan tentang sepinya rumah setelah ia pergi merantau. Suatu malam, saat hujan turun deras, Dimas kembali ke rumah ibunya. Ia membawa satu map berisi dokumen penting. "Ibu, aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku mau bangun yayasan atas nama ibu, yayasan yang fokus membantu ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Aku sadar, kesuksesanku ini bukan hanya karena kerja kerasku, tapi karena pengorbanan ibu." Bu Sumarni hanya terdiam, menatap mata anaknya yang kini penuh ketulusan. Air matanya mengalir pelan, tapi senyum kecil menghiasi wajah tuanya. "Kalau itu bisa membuat hidup orang lain lebih baik, ibu dukung, nak." Dimas pun mulai mengubah arah hidupnya. Ia memang masih menjalankan bisnis, tapi kali ini ia melakukannya dengan tujuan yang lebih besar. Ia membangun rumah singgah, membiayai sekolah anak-anak tidak mampu, dan memberikan pelatihan untuk para ibu yang kehilangan mata pencaharian. Dan setiap kali ia berdiri di atas panggung, menerima penghargaan, atau berbicara di depan publik, Dimas tak lagi menyembunyikan siapa ibunya. Justru, ia menyebut nama Bu Sumarni dengan bangga. "Saya adalah siapa saya hari ini, karena doa dan air mata seorang wanita hebat, ibu saya." Namun, hidup tak selalu memberi kita waktu panjang. Beberapa bulan kemudian, Bu Sumarni jatuh sakit. Usianya yang sudah tua membuat tubuhnya melemah. Dimas merawatnya sepenuh hati, tak ingin kehilangan momen sedikit pun. Di detik-detik terakhirnya, Bu Sumarni memegang tangan anaknya dan berkata lirih, "Terima kasih, nak, karena kamu sudah pulang." Dan saat napas terakhir ibu berhenti, Dimas menangis. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ia bersyukur. Ia sempat meminta maaf. Ia sempat membalas sedikit dari semua cinta yang dulu tak ia hargai. Yayasan milik Dimas kini bukan sekadar tempat bantuan. Ia menjadikannya rumah untuk banyak jiwa yang terluka. Tempat orang-orang kecil bisa kembali bermimpi. Suatu hari, saat sedang memantau kegiatan rutin di salah satu rumah singgah, Dimas bertemu seorang anak laki-laki bernama Raffi. Umurnya 8 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu menatap kosong. Raffi ditemukan oleh relawan yayasan di pinggir jalan, sendirian, kelaparan, dan hanya memegang sebuah tas kecil berisi buku gambar dan selembar foto ibunya. Sang ibu meninggal beberapa bulan lalu karena sakit, dan sejak saat itu Raffi hidup berpindah-pindah, tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan warung. Dimas menatap Raffi lama. Entah kenapa, ada sesuatu pada anak itu yang membuat hatinya terasa aneh. Ia duduk di samping Raffi dan bertanya pelan. Raffi suka menggambar, ya. Anak itu hanya mengangguk. Kemudian, tanpa banyak kata, ia mengambil buku gambarnya dan memperlihatkan satu halaman. Gambar seorang wanita tua sedang tersenyum sambil membawa bakul sayur. Dimas terdiam, tenggorokannya tercekat. Itu seperti melihat ibunya dalam bentuk gambar anak-anak. Ia tak bisa berkata apa-apa selain menahan air mata yang mulai menggenang. Sejak hari itu, Dimas semakin dekat dengan Raffi. Ia bukan hanya menjadi pengurus yayasan, tapi mulai merasa seperti seorang ayah bagi anak itu. Ia menyekolahkan Raffi, memberinya bimbingan, dan yang terpenting, memberinya kasih sayang. Di kamar kerja Dimas, kini tergantung satu lukisan sederhana hasil karya. Raffi, lukisan seorang ibu sedang memayungi anaknya dari hujan. Di bawahnya tertulis tulisan tangan kecil, "Karena ibu, aku kuat." Setiap kali Dimas melihat lukisan itu, ia merasa seolah ibunya masih bicara padanya, melalui tangan kecil seorang anak yang dulu hampir kehilangan segalanya. Dan bintang-bintang narasi penutup part 4, bintang-bintang. Terkadang, Tuhan menyampaikan pesannya lewat pertemuan yang tak kita duga, lewat seorang anak yatim. Dimas kembali diingatkan bahwa kasih seorang ibu tak pernah berhenti bahkan setelah ia tiada. Dan cinta, jika diteruskan, akan selalu menemukan jalannya untuk menyentuh hati yang lain. Namanya Dimas,
seorang pria berusia 30 tahun, mapan, sukses, dan dikenal luas di kalangan bisnis. Ia tinggal di rumah mewah hasil kerja kerasnya, atau setidaknya, itu yang selalu ia katakan. Namun, satu hal yang tak banyak orang tahu di balik kesuksesannya, ada seorang wanita tua yang selalu mendoakannya dalam diam. Ibu kandungnya sendiri, Bu Sumarni, seorang janda sederhana yang membesarkan Dimas seorang diri sejak ayahnya meninggal dunia ketika Dimas masih kecil. Dulu, Dimas kecil tumbuh dalam kesederhanaan. Bu Sumarni bekerja sebagai penjual sayur keliling, kadang juga menjadi buruh cuci, hanya demi bisa membayar uang sekolah anak semata wayangnya. Meski hidup pas-pasan, kasih sayang dan doa sang ibu tak pernah putus. Namun semuanya berubah saat Dimas mulai meraih kesuksesan. Ia mendapatkan beasiswa ke luar negeri, bekerja di perusahaan besar, lalu membuka bisnis sendiri yang berkembang sangat pesat. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu pengusaha muda paling diperhitungkan. Tapi, kesuksesan itu perlahan mengubah hatinya. Dimas mulai merasa malu dengan latar belakangnya. Ia menyembunyikan jati diri ibunya dari lingkungan sosialnya. Ketika Bu Sumarni datang ke rumah besar Dimas untuk sekadar menjenguk, mengenakan pakaian lusuh dan sandal jepit, Dimas merasa terhina. Hari itu, ia kehilangan kesabaran. "Ibu, tolong jangan datang-datang ke sini lagi. Saya punya reputasi yang harus saya jaga. Saya nggak mau tetangga atau tamu saya lihat ibu seperti ini." Bu Sumarni terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi tanpa kata. 3 hari kemudian, Dimas menerima sebuah surat. Surat itu dititipkan oleh seorang pria tua yang mengaku sebagai sahabat almarhum ayahnya. Dengan penasaran, Dimas membuka surat itu. "Bintang-bintang Nat, maaf jika ibu selama ini menjadi beban dalam hidupmu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Semua biaya sekolah, baju, dan kebutuhanmu dulu, bukan hanya dari hasil kerja. Ibu, ayahmu pernah mewariskan sebuah tanah kecil di desa. Ibu jual tanah itu diam-diam, dan hasilnya ibu simpan untuk pendidikanmu. Rumah yang kamu bangun sekarang, sebagian besar dari uang tabungan ibu. Ibu tak pernah minta balasan. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Maaf jika keberadaan ibu membuatmu malu. Ibu sayang kamu, Nak Bintang-bintang." Dimas gemetar, dadanya sesak. Ia menatap surat itu dengan mata basah. Tiba-tiba semua kenangan masa kecilnya kembali. Tangan kasar sang ibu yang dulu menggendongnya, senyuman lelah saat pulang dari pasar, doa lirih setiap malam. Tanpa pikir panjang, Dimas segera mencari ibunya. Ia mendatangi rumah-rumah saudara, mencari ke pasar-pasar, hingga akhirnya menemukan Bu Sumarni sedang duduk di bangku taman kecil, menatap langit senja. Tanpa banyak kata, Dimas langsung berlutut, memeluk sang ibu, dan menangis sejadi-jadinya. "Ibu, maafkan aku anak durhaka." Bu Sumarni tersenyum, air matanya menetes. "Tidak ada kata terlambat untuk pulang, Nak." Sudah 3 minggu sejak Bu Sumarni dimakamkan. Rumah Dimas terasa hampa. Tak ada lagi suara lembut yang memanggil namanya. Tak ada lagi senyuman hangat yang menunggunya pulang. Setiap malam, Dimas duduk sendiri di kamar ibunya, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma tubuh wanita yang paling ia cintai. Rasa bersalah memang sudah ditebus, tapi kehilangan adalah luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Suatu pagi, saat sedang merapikan lemari peninggalan ibunya, Dimas menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada buku catatan tua dan selembar surat yang ditujukan untuk dirinya. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka surat itu dan mulai membaca. "Untuk anakku Dimas, jika kamu membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nak, ibu tidak pernah menyesal melahirkanmu, membesarkanmu, dan mencintaimu. Mungkin dulu kamu sempat membenci ibu, merasa malu. Tapi ibu tidak pernah berhenti menyayangimu. Setiap air mata ibu dulu, bukan karena marah, tapi karena ibu tahu, kamu sedang mencari jalanmu sendiri. Ibu hanya bisa berdoa, agar kamu kembali ke jalan yang benar. Di dalam buku ini, ibu tulis semua doa ibu untukmu. Sejak kamu kecil, hingga hari terakhir ibu bisa menulis. Doa-doa itu mungkin sederhana, tapi ibu percaya, itulah yang membawa kamu sampai sejauh ini. Kalau suatu hari kamu merasa lelah, hilang arah, atau ragu, bukalah buku ini. Ingat, kamu tidak pernah sendiri. Doa ibu masih bersamamu." Tangis Dimas pecah. Ia memeluk buku itu seperti sedang memeluk ibunya.
Lembar demi lembar ia buka. Ada doa untuk kelulusannya, untuk kesehatannya, bahkan untuk jodoh dan masa depannya. Doa-doa yang tak pernah ia tahu, tapi selalu menyertainya di setiap langkah. Hari itu juga, Dimas membuat keputusan besar. Ia memutuskan berhenti sementara dari semua aktivitas bisnis. Ia ingin menyelami dunia yang dulu ibunya jalani. Ia ingin merasakan hidup sebagai orang kecil, seperti ibunya dulu. Selama sebulan penuh, Dimas berkeliling. Ia mengunjungi panti asuhan, rumah singgah, hingga pasar-pasar tradisional. Ia mendengarkan cerita dari para ibu yang berjuang sendirian, dari anak-anak yang kehilangan orang tua, dari mereka yang mungkin selama ini tak pernah didengar. Dan saat ia kembali, Dimas bukan lagi orang yang sama. Ia memutuskan mengubah arah yayasannya, bukan sekadar lembaga bantuan, tapi menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan harapan. Tempat untuk menyamai gelah, seperti yang dulu ibunya lakukan untuknya. Setiap anak yang datang, setiap ibu yang meminta bantuan, ia dengarkan dengan tulus. Karena di setiap wajah mereka, Dimas selalu melihat satu sosok yang tak akan pernah tergantikan, ibunya. Sudah hampir 2 tahun sejak Dimas menemukan kembali makna hidupnya lewat yayasan dan kehadiran Raffi kini. Yayasan itu berkembang pesat. Banyak donatur datang, relawan bertambah, dan yang paling membahagiakan, anak-anak yang dulu datang dengan luka, kini mulai berani bermimpi. Namun, di tengah semua kebaikan itu, badai kembali datang. Suatu pagi, Dimas menerima surat panggilan dari pihak kepolisian. Isinya mengabarkan bahwa ada laporan dugaan penyelewengan dana terhadap yayasan yang ia pimpin. Tuduhan itu datang dari seorang mantan rekan bisnisnya orang yang dulu ia tinggalkan saat memutuskan berhenti dari dunia korporat. Berita itu menyebar dengan cepat. Media mulai membuat headline dengan nada miring. Nama Dimas kembali jadi perbincangan. Tapi kali ini bukan karena prestasi atau kebaikan, melainkan skandal. Para donatur mulai menarik dukungan. Beberapa relawan mengundurkan diri karena tekanan keluarga. Anak-anak di yayasan mulai bertanya-tanya, dan Raffi hanya bisa memandangi Dimas dengan tatapan bingung. Seolah tak mengerti kenapa dunia bisa sekejam itu pada seseorang yang ia anggap pahlawan. Dimas terpukul. Ia merasa seolah seluruh usahanya sia-sia. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Malam-malamnya kembali sunyi, seperti dulu saat ibunya pergi. Tapi di tengah kegelapan itu, sebuah suara muncul lembut dan pelan, seperti bisikan. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Dari kenangan. Dari semua nasihat ibunya yang dulu ia abaikan. Ibu tahu, kamu bisa jatuh. Tapi ibu percaya, kamu juga bisa bangkit. Jangan berhenti hanya karena kamu disalahpahami. Selama kamu benar, Tuhan tahu. Keesokan harinya, Dimas berdiri di depan semua anak dan staf yayasan. Dengan suara mantap, ia berkata, kita tidak dibangun dengan uang. Kita dibangun dengan doa, dengan cinta, dan dengan kerja keras. Saya tidak akan lari. Kita akan buktikan bahwa kebaikan tak bisa dihancurkan dengan fitnah. Dimas mulai mengumpulkan bukti. Ia bekerja sama dengan auditor independen, membuka semua laporan keuangan, bahkan menggelar konferensi pers secara terbuka. Perlahan, kepercayaan mulai kembali, hingga akhirnya pihak berwenang menyatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan tidak ada pelanggaran yang ditemukan. Nama Dimas dipulihkan. Tapi yang paling penting, anak-anak di yayasan kembali tersenyum dan Raffi kembali menggambar. Bintang-bintang narasi penutup part 5, bintang-bintang. Kadang, hidup menguji kita bukan saat kita jatuh, tapi saat kita sudah berdiri. Bukan untuk menjatuhkan kita kembali, tapi untuk melihat apakah kita benar-benar kuat? Dan orang yang kuat bukanlah yang tak pernah terjatuh,
tapi yang selalu memilih untuk bangkit, meski seluruh dunia meragukannya. Tahun-tahun berlalu, yayasan yang dulu hanya bangunan kecil, kini telah berkembang menjadi pusat pembinaan anak-anak dan ibu tunggal di berbagai kota. Dimas tak lagi dikenal hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai sosok yang membangun harapan dari luka yang pernah ia torehkan sendiri. Raffi, anak yang dulu ia temui dalam diam dan ketakutan, kini tumbuh menjadi remaja cerdas dan penuh semangat. Ia sering berdiri di depan banyak orang, berbicara tentang masa lalu, tentang mimpinya, dan tentang ayah keduanya Dimas. Namun, di tengah semua pencapaian itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Dimas, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak ibunya meninggal. Pulang ke rumah masa kecil, suatu pagi, Dimas mengendarai mobilnya sendirian menuju kampung halaman. Sebuah desa kecil yang dulu ia tinggalkan demi mengejar mimpi, dan yang tak pernah ia datangi kembali, karena malu pada masa lalu. Kini, ia datang bukan sebagai orang hebat, tapi sebagai anak yang ingin menatap kembali tempat ia pertama kali mengenal arti cinta dan pengorbanan. Di sana, rumah tua itu masih berdiri. Catnya kusam, gentengnya beberapa sudah miring, tapi semuanya terasa hangat. Ia masuk perlahan, membuka pintu kayu yang sudah rapuh, dan duduk di lantai yang dulu selalu dipel lantai oleh ibunya tiap pagi. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya suara angin dan kenangan yang berputar di dalam kepala. Dimas selalu menyalakan lilin kecil, dan di tengah rumah itu, ia berbicara seolah ibunya ada di depannya. Bu, aku sudah memaafkan diriku sendiri, tapi yang paling penting, aku sudah belajar mencintai apa yang dulu aku tinggalkan, termasuk diriku sendiri. Terima kasih, Bu, untuk semuanya. Sekarang, aku benar-benar pulang. Lalu ia menutup mata dan membiarkan air matanya jatuh, bukan karena duka, tapi karena akhirnya semua beban sudah ia lepaskan. Beberapa bulan kemudian, rumah tua itu direnovasi, tapi bukan menjadi rumah mewah, melainkan perpustakaan kecil dan tempat belajar gratis untuk anak-anak desa. Di depannya, terpampang papan sederhana, bintang-bintang rumah Bu Sumarni, tempat di mana mimpi anak kecil dimulai. Bintang-bintang. Bintang-bintang narasi penutup part 6. Bintang-bintang. Setiap orang punya masa lalu, tapi hanya mereka yang berani berdamai dengannya, yang bisa benar-benar pulang. Karena pulang bukan hanya soal tempat, tapi tentang menerima, memaafkan, dan mencintai apa yang pernah membuat kita menjadi diri kita hari ini. Dan ketika kita pulang, kita tak hanya menemukan rumah, tapi juga diri kita sendiri.